dan lain sebagainya. Ternyata kalau setelah kita mengikuti pelatihan ini, dengan menjadi guru, kita bermodalkan ikhlas, sabar, dan cinta, semuanya bisa kita lakukan dengan bersama-sama. Sangat berterima kasih sekali kepada narasumber ataupun coach kita pada 2 hari ini, yaitu Ustadz Hartono MPD, yang telah memberikan begitu banyak ilmu. Saya pribadi rasanya terharu dan merasa jiwanya seolah-olah tercharge lagi gitu. Tetapi dengan adanya pelatihan ini, alhamdulillahirrabbilalamin, kami sudah menemukan beberapa ide gitu. Jadi tidak perlu lagi berpikir keras karena gratis sudah menemukan ide-ide untuk menyongsong semester 2 gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat guru kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang berada di Kabupaten Kerinci di Jambi. Ini saya berada di SIT Nurul Quran Kerinci. Kita akan mengadakan workshop mushroom manajemen di sini. Mudah-mudahan bisa membantu para guru dalam upaya untuk menjadikan proses pembelajaran yang membahagiakan, menyenangkan, dan kreatif, tentunya bermanfaat untuk para murid. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuhnya mengikuti pelatihan karena tugas panitia tadi. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini saudara kita disebut dari kantin ya sudah menyiapkan semuanya, konsumsi, makan siang, kopi break dan lain-lain. Dan ini menambah semangat kita juga dan produktif kita dalam mengikuti pelatihan hari ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada Yayasan Nurul Quran yang telah mewadahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga kedepannya, semoga ini sangat bermanfaat sekali untuk menghadapi murid-murid kita. Bagaimana pendidikan saat ini sangat berubah jauh ketika zaman kita dulu. Ketika zaman mana yang dulu, ketika zaman kita disuruh dulu sama gurunya, kalau sekarang 1 kali 2 kali suruh dulu, tak bakal dulu. Bahkan harus dikejar ke tempatnya baru disuruh. Kejar. Guru kejar muridnya. Kita butuhkan pelatihannya untuk depannya, untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai ustaz-ustazah. Jadi tidak bisa lagi kita menyatakan kalau Anda masih metode yang lama aja, 1, 2, 3 nggak dengar, mata saya ngotot datang dulu. Ini metode yang saya pelajari. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini kita bisa meningkatkan kapasitas kita untuk sekolah yang kita cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini bisa hadir bersama-sama keluarga besar Yayasan Nurul Quran. Ada TK Ustadz dan ya TK PAUD dan ada juga SD. Kemudian selawat beri salam tentunya tidak perlu lupa kita doakan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama kita hormati dan kita muliakan. Hadir bersama kita Ustadz Hartono MPD. Kita ucapkan terima kasih, beliau jauh-jauh datang dari kota panas menuju kota dingin Kerinci, sejuk kata beliau. Tidak perlu pakai AC, AC alam besar. Yang saya hormati kepala sekolah SD, pengelola PAUD, TK, dan seluruh ustadz dan ustazah keluarga besar SDIT Nurul Quran. Alhamdulillah pada pagi ini sesuai dengan program kerja kita dari yayasan bahwa kita berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kapasitas kita.
seperti apa yang disampaikan oleh kepala sekolah SD tadi. Kita akan senantiasa melakukan pelatihan-pelatihan, ya, upgrading, diskusi, ya Ustaz, baik online maupun offline. Dan beliau juga insya Allah siap juga melayani kita walaupun offline. Nanti kalau kita bisa juga ada hal yang perlu kita tanyakan, nanti kita bisa zoom nanti dengan beliau. Tentu atas nama yayasan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ustadz dan Ustazah. Mudah-mudahan pelatihan ini seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi bisa kita ikuti dengan baik dan seksama, sehingga bisa menambah, ya, upgrade kapas kita sebagai guru. Dan kita jadikanlah sarana ini untuk kita sharing, ya, sharing informasi, ya, bertanya, sehingga kita nanti dalam menghadapi wilayah kerja kita masing-masing sebagai guru, baik di TK maupun di SD, kita merasa ada bekal tambahan ilmu. Walaupun insya Allah saya yakin Ustaz dan Ustazah sudah punya bekal sebelumnya, dan tidak ada salahnya pada kesempatan ini kita menambah, karena ilmu itu berkembang. Ilmu itu berkembang, maka insya Allah nanti banyak hal yang harus kita pelajari. Ketua yayasan. Sampai kena gitu ya. Berhasil ya, nggak kena ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dari mulai Anda. Kalau kau suka mulai Anda tepuk tangan. Kalau kau suka mulai Anda tepuk tangan. Di dalamnya ada saya. Kalau kau suka
Iya. Oh, nama kelompok ya. Iya. Nama kelompok kami perkenalkan Cabai Suhin. Cabai Suhin. Ya. Baik, kita mulai ya. Karyanya Tepuk Cabai Suhin. Kreatif, ceria, semangat, takbir. Allah Akbar. Cabai Suhin istimewa. Berkesan di SD itu waktu kelas 6 Ustaz. Kelas 6. Kelas 6 itu ada tugas geografi kalau nggak salah. Kita buat peta Indonesia Ustaz. Waktu itu anak mengira peta yang anak buat itu biasa-biasa saja. Ternyata itu menjadi peta terbaik di kelas. Dan itu dipuji oleh guru Ustaz. Itu sangat berkesan. Sampai sekarang ingat ya pujian itu ya, luar biasa. Sampaikan dulu, sampaikan. Ya, jangan buru-buru ya. Ini ustadznya yang mau sholat Jumat. Udah, Ustaz? Sudah. Oh, udah. Doa yayasan. Esa Allah, siapa nama Tuhanmu yang Esa Allah, Tuhan yang tak berada dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa Allah, siapa nama Nabimu yang agung Muhammad, siapa nama Nabimu yang agung Muhammad, Nabi yang rendah hati, jujur dan pemberani. Siapa nama Nabimu yang agung Muhammad. Allah mengawasimu, Allah maha melihat semua perilakumu, Allah maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat-ingat selalu Allah mengawasimu. Ya, silakan berpasangan. Kayak tadi berpasangan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 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
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
dua tiga empat satu dua satu dua satu dua satu dua satu 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 satu. Yang itu bisa diganti dengan dua tiga ampe lima enam tujuh delapan. Betul betul bahasa Minangnya. Ya. Nah coba ya bahasa Minang ya. Atau sama bahasa Kerinci sama. 1, 2, 3. Oke kita belajar bahasa Minang dulu yuk. Dua tiga ampe lima enam tujuh delapan. Dua tiga ampe lima enam tujuh delapan. Dua tiga
tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, cie, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, cie, dua, tiga, empat, cie, dua, tiga, empat, cie, dua, tiga, empat, cie, dua, tiga, empat, cie, dua, cie, dua, cie, dua, cie, dua, cie, 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 cie. Oke, silakan nanti divariasi. Konsentrasi. Mulai. Nah, saya panggilannya Tono, ya. Bisa mengerjakan kita. Ini ya, habis ini, ya. 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 Terus sampai ke sini. Ya. Cuma kita nggak, ya kayak gitu. Cuma nggak semuanya, nanti nggak cukup waktunya. Ya. Pertama nih ya, konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Saya buat ton. Ah, itu. Ya, biar aja. Kita mulai dari Sada Ica ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ica. April. Iya. Ah. Iya, terus sebut. Iya. Iya, terus. Tangan ke samping, mulut berat. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Duduk yang rapi, siap berdoa. Hafal ya. Biar kamu Bisnya kahaya wambut. Ini kamu. Koordinat berarti membentuk huruf-huruf I, O, Si, O, E, U, B. Ya, kita bayangkan bahwa ini huruf I, ada huruf O, ada I, ada huruf I. N-nya ini aja. Ya. Coba usaha satu ini di depan satu ini. Si gini aja. Oke. 1, 2, 3. Si, O, Si, O, N, U, I. Si, O, Si, O, N, U, I. Oke, silakan agak merapat, agak merapat. Jempol tangannya di depan. Ya. Kalau A itu pegang jempol kita sendiri. A. Ba pegang kawan sebelah kanan. Jempol kawan sebelah kanan. Tetap tangan kanan ya. Tangan kanan. Tangan kanan memegang A punya kita. A dulu. A punya kita dulu. A punya kita. Kalau ba pegang jempol punya kawan. Sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Yang ini diam aja. A. Ba. Nah. Kanan semuanya, kanan semuanya. Yang ada punya jempol, yang jempol enggak ada nggak usah. A pegangnya kita. Ba punya kawan sebelah kanan. Ta pegang kawan sebelah kiri. Nah, agak
A. Ba. Ta. Ta punya kawan sebelah kiri. Yang berpindah itu jadi. Ini ada yang hilang, ada yang tak terhilang, kita nanti kita tanyakan. A punya kita. Baik, ini Ariel dari kelompok cabai. Kelompok cabai, wah. Ambil cabai, ambil bawang, ulet, makan. Cabai, wah, pedas, menggelegar, semangat. Cabai akan mempresentasikan hasil mind mapping yang telah kami buat. Di sini kita akan menjelaskan tentang optimalisasi peran guru. Nah, yang mana optimalisasi peran guru di sini ada 5. Yang pertama ada mu'alim. Seperti yang sudah kami buat di sini, mu'alim lambangnya atau ya simbol ya. Simbolnya yaitu lampu karena menyimbolkan pengetahuan. Nah, di sini kata kunci yang kami buat ada 4. Yang pertama yaitu metode, yang mana guru menyampaikan atau mengajarkan kepada peserta didik melalui beberapa metode atau bermacam-macam metode. Selanjutnya yang kedua, perhatian lebih pada peserta didik. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya setiap guru memberikan pelajaran kepada peserta didik, memberikan perhatian pada setiap peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu apresiasi kepada peserta didik. Nah, di sini guru juga memberikan pelajaran kepada peserta didik, memberikan apresiasi setiap apa saja yang telah dibuat oleh peserta didik, baik karyanya, baik tulisannya, apapun itu semuanya guru harus memberikan apresiasi setelah pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu motivasi. Sama saja dengan apresiasi tadi, guru juga memberikan motivasi setelah pembelajaran, baik itu motivasi belajar, motivasi semangat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mu'ajih. Mu'ajih di sini kami lambangkan dengan love atau hati. Nah, di sini ada 2 kata kunci yang kami buat. Yang pertama itu mengaitkan dengan ukrawi atau ayat Al-Quran. Setiap pembelajaran, guru selalu mengaitkan materi-materi pembelajaran dengan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin contohnya sudah banyak untuk mempersingkat waktunya. Yang kedua yaitu tausiah dan nasihat. Yang mana setiap akhir pembelajaran guru-guru selalu memberikan nasihat dan juga tausiah mengenai pentingnya pembelajaran yang menyangkutkan dengan dunia dan akhirat. Selanjutnya yang ketiga yaitu musyrif. Yang mana kita ketahui musyrif itu emosi ya. Emosional. Nah, di sini kami lambangkan dengan emoji senyum. Nah, emoji senyum di sini kami buat beberapa kata kunci, ada 3. Yang pertama yaitu melatih peserta didik agar sabar. Jadi apapun keadaannya, guru selalu mengajarkan peserta didik agar tetap sabar. Yang kedua yaitu melatih peserta didik agar menjadi seorang yang pemaaf, baik sesama teman, baik di sekolah maupun di rumah. Anak-anak diminta atau selalu dididik menjadi seorang yang pemaaf. Selanjutnya yang terakhir yaitu saling menyayangi. Sama seperti yang pemaaf tadi, guru juga selalu mengingatkan, mengajarkan untuk peserta didik antara satu dengan yang lainnya untuk saling menyayangi. Selanjutnya yaitu mu'adib. Mu'adib di sini kami lambangkan dengan beberapa orang. Mungkin ini mirip orang apa enggak? Ya, sosial ya kan? Sosial. Jadi di sini ada beberapa orang yang saling berpegangan tangan walaupun nggak sampai tangannya sekali. Jadi di sini kami buat 4 kata kunci. Yang pertama yaitu peduli lingkungan. Gitu guru yang selalu mengajar kepada peserta didik untuk selalu peduli lingkungan, kebersihan, menjaga kebersihan, sampah, dan lain sebagainya. Yang kedua membantu sesama, baik sesama peserta didik, antara guru dan peserta didik. Dan yang ketiga bekerja sama. Keempat saling berbagi.
Dan yang terakhir yaitu mudarib. Kami lambangkan dengan karena mudarib ini identik dengan olahraga, kreativitas. Kami lambangkan dengan bola. Maaf kalau gambarnya nggak kayak bola, Ustaz. Di sini kata kuncinya kami buat ada 4. Yang pertama yaitu merapikan perlengkapan sekolah. Seperti yang kita tahu, mudarib ini orangnya rapi gitu ya. Rapi. Jadi guru selalu menyampaikan kalau setiap masuk ke dalam kelas merapikan alat-alat sekolahnya, merapikan sepatu dan perlengkapan lainnya. Yang kedua, rapi dalam berpakaian, begitupun dengan seragam sekolahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang ketiga, rajin berolahraga, baik di mata pelajaran penjas ataupun di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya yang terakhir yaitu tadabbur alam, atau yang sering kita kenal dengan outing class, ya, kegiatan yang di luar sekolah. Mungkin itu saja Ustadz, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Itulah yang hasil dari kelompok kami, dari kelompok Cabewok. Kami akhiri dengan syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dodol kentang enak, manis, yummy, yummy yummy yummy, yummy yummy yummy, yum yum yum, yum yum yummy, yummy yummy yummy, yum yum yum. Dodol kentang, dodolnya Tuhan gitu. Alhamdulillah. Iya. Wah, kecil. Baik, di sini kami dari kelompok Dodol Kentang ingin presentasikan optimalisasi peran guru, ya, peran guru di sini. Baik, dari pertama kita mulai dari muallim, yaitu cerdas intelektual. Cerdas intelektual, poin yang pertama, di sini kita membuat media belajar, ya, media belajar BPI. Belajar BPI, bagaimana kalau seandainya kita menyampaikan sesuatu pembelajaran terhadap anak, memang kita butuh suatu media agar mudah dipahami oleh anak-anak dari materi yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, membuat media pelajaran TIK. Nah, di sini TIK. Jadi kita membuat pelajaran TIK itu seperti handphone, apakah itu komputer, apakah bentuk yang lain gitu ya, sehingga mereka tahu media yang dari TIK itu apa-apa saja. Kalau kita menjelaskan secara lisan saja tanpa ada media, mungkin mereka tidak bisa memahami. Tidak semua anak tuh paham, oh yang bentuknya laptop seperti apa, komputer seperti apa. Dengan adanya kita membuat media, mereka bisa memahami dengan materi yang kita sampaikan dan menunjang media yang sudah kita persiapkan. Terus yang ketiga yaitu outing class. Nah, outing class itu anak-anak tidak jenuh, ya. Karena kenapa ada outing class? Biar anak-anak itu tidak jenuh belajar di dalam kelas. Nah, jadi mereka bisa belajar dari alam di luar. Nah, dari alam di luar sehingga mereka mudah mengerti bagaimana apa itu penciptaan Allah yang ada, langit, gunung dan lain sebagainya. Sehingga sedangkan mereka belajar di alam, mereka lebih dekat lagi dengan sang kholiknya gitu. Nah, terus yang keempat, market day. Market itu mengajarkan bagaimana mereka itu berwirausaha. Nah, sekaligus mengajarkan mereka bagaimana mengenal mata uang itu seperti apa, uang kembalian seperti apa, uang kertas gimana, uang koin yang seperti apa, sehingga media-media yang maksudnya dari poin-poin yang kita sajikan ini, sehingga itu dapat dipahami oleh anak-anak dengan baik dan benar. Kemudian kita lanjut ke yang kedua yaitu muajih. Muajih itu adalah cerdas secara spiritual. Di sini ya tadi yang pertama kita gambarkan juga otak manusia, ada gambar lampu Ustadz. Yang kedua muajih ini gambar Al-Quran spiritual.
menghafal Al-Quran. Di sini bagaimana kita membiasakan dari hal yang pertama masuk kelas itu selalu menanyakan ke mereka bagaimana sholat 5 waktunya, siapa yang sudah sholat subuh. Jadi sampai kita membuka komunikasi dengan orang tuanya, bagaimana laporan-laporan sholat 5 waktu mereka dengan wali kelas, sehingga itu terjaga, sehingga kita tahu perkembangan bagaimana spiritual anak-anak kita walaupun tidak di sekolah seperti itu. Dan kedua itu sholat duha. Sholat duha juga kita selalu mengingatkan bagaimana pentingnya sholat duha, kenapa kita harus sholat duha, sehingga sholat duha tersebut bukan menjadi sebuah hal yang sekedar diucapkan, menjadi kebiasaan, sehingga menjadi kebiasaan mereka, sehingga kalau nggak sholat duha ada yang tertinggal seperti itu, Ustaz. Yang ketiga, tilawah Al-Quran. Kalau misalkan yang kelas rendah Iqra ya, Iqra. Jadi setiap kita guru memang harus menanyakan, apakah hari ini nak, apakah sudah ada baca Quran apa belum? Udah Iqra berapa? Kita harus tahu bagaimana capaian-capaian anak kita dengan tilawah Al-Qurannya atau Iqra yang dia bacakan, sehingga mereka merasa punya ikatan, diperhatikan oleh gurunya itu sendiri. Dan yang keempat, hafalan. Kita selalu ngecek hafalannya. Nah, walaupun kita bukan guru tahfiz, sebagai wali kelas atau gurunya, kita harus ngecek hafalan anak-anak itu sampai di mana capaian-capaiannya, dan juga membuka komunikasi dengan orang tua, karena waktu belajar di sekolah tidak panjang. Jadi mereka banyak belajarnya di rumah, sehingga kita bisa menargetkan anak-anak kita bisa banyak hafal ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir, safari anak soleh. Nah, safari anak soleh mengajarkan anak-anak kita itu bagaimana itu sholat bermasyarakat ya, sholat gitu, sholat di masjid. Apakah itu nanti ngikut acara-acara taklim di masjid, sehingga mereka tahu gitu bagaimana, ini loh gitu. Nah, anak-anak soleh itu mesti ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian musyrif ya, di sini kami kemarin salah tulis karena lihat di slide ya Ustaz, kami tulis mursyid. Kalau musyrif itu apa tuh? Cerdas secara emosional. Sini kami gambarkan simbolnya love juga, hati. Walaupun hati bukan gambarnya love ya Ustaz, tapi simbolnya adalah love. Pertama, memberi nasihat. Nah, memberi nasihat sebelum masuk pelajaran, apakah itu di jam istirahat, kita selalu menasehatin anak-anak kita, sehingga karena mereka itu akan mudah mengingat dengan tindakan-tindakan ya, dengan sebuah nasihat yang kita sampaikan, sehingga apapun yang mereka kesalahan, apakah itu bentuk yang mereka lakukan ya, yang mereka lakukan itu kalau sering kita nasehatin, maka itu tidak akan terjadi lagi ke depannya. Dan kedua, ice breaking. Ice breaking itu ya seperti kita sama ketahui, anak-anak itu kan kalau biasanya belajar di di kelas itu mudah jenuh. Jadi kita awali dengan ice breaking dulu untuk memancing semangat mereka, sehingga mereka bahagia dan senang dalam belajar. Kemudian yang ketiga, 5 pesan cinta. Ya, apapun itu tergantung di kelas masing-masing nantinya. 5 pesan cinta terhadap anak itu tentunya kebaikan ya terhadap anaknya itu, sehingga mereka merindukan ingin sekolah lagi besok. Ada kedekatan dengan guru-gurunya karena ada selalu pesan-pesan cinta yang disampaikan setiap hari kepada anak didiknya. Kemudian yang keempat, membina adab dan akhlak mereka. Baik itu secara mungkin mereka pasti istirahat, diingatkan bagaimana minum dan makan dengan berdiri, dengan berlari, cari tempat duduk. Nah, terus membaca doa dan lain sebagainya. Sehingga kalau diingatkan dengan sehari-hari, dengan terus-menerus, sehingga membuat mereka itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan tidak perlu diingatkan lagi, udah menjadi kebiasaan, dan itu menjadi satu hal yang bagus untuk anak-anak didik kita. Terakhir, memberikan reward kepada anak-anak kita. Nah, jadi reward itu biar semangat ya, biar semangat. Jadi anak-anak yang paling soleh, anak yang paling rapi, anak yang paling akhlaknya sopan santunnya bagus, yang paling jujur, kita kasih reward karena itu memicu semangat dan juga
membuat perhatian juga pada orang tuanya. Wah, anak saya, oh ternyata anak saya udah diapresiasikan, anak jujur, anak soleh, sehingga itu membuat semangat juga komunikasi dalam kerjasama antar guru dengan wali murid. Kita lanjut yang keempat. Apa tuh? Muadib. Muadib itu cerdas secara moral dan sosial. Di sini gambar tangan ya Ustaz, ada love-nya juga di atas. Sosial. Dia sosial secara moral dan sosial. Ya, yang pertama itu kita memberikan mereka berbagi, mengajarkan mereka berbagi. Biasanya kalau kita biasa wali kelas punya trik masing-masing, apakah menyediakan kotak impak di kelas, apakah menyediakan kotak impak di sekolah, atau membiasakan mereka untuk berimpak atau berbagi dengan yang lain. Pas makan bersama, misalkan membiasakan mereka untuk berbagi, saling mencicipi makanan teman-teman yang lain, sehingga mereka tidak menjadi pribadi-pribadi yang pelit, yang mungkin ingin sendiri saja. Nah, itu membuat hal yang sangat bagus yang tertanam di pribadi-pribadi anak-anak didik kita. Dan yang kedua adalah membiasakan anak-anak makan dan minum duduk. Itu tadi, membiasakan. Tentu di sini secara moralnya dari gurunya harus memberi contoh terlebih dahulu, karena anak-anak itu kadang-kadang sulit memahami apa yang kita sampaikan, dan anak-anak itu mudah memahami apa yang dia lihat, sembari juga betul dengan kita menyampaikan, oh duduk akibat kalau makan terlalu berdiri akibatnya kita sakit ginjal misalnya, atau yang lain sebagainya. Kita contohkan dengan hal yang mungkin menyangkut dengan kesehatan mereka. Dan keempat, membiasakan anak-anak saling membantu. Apakah saat piket kelas, misalkan ada mungkin di suatu hari piket kelas misal hari Senin ada teman yang tidak hadir. Nah, ada teman yang tidak hadir sehingga untuk hari Senin itu tidak terlaksanakan piket kelasnya. Jadi di sini kita membiasakan bagaimana anak-anak didik kita bisa membantu temannya yang tidak hadir piket kelas hari itu biar piket kelas bisa terlaksana. Jadi mereka diajarkan saling membantu. Mungkin ini ada yang menyapu, ada yang mengangkat bangku, atau lain sebagainya, saling membantu sehingga pekerjaan di kelas itu bisa terlaksana dengan baik. Terakhir, memberi tugas di rumah ya, maksudnya itu membantu pekerjaan rumah. Di sini udah kita laksanakan sebagian kita dari wali kelas ya. Wali kelas membiasakan, divideokan ya, nanti siapa yang membantu orang tua, mungkin nyuci sepatu sendiri, apa membantu cuci piring. Nah, kami kelompok lemang, Allahu Akbar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk presentasi optimalisasi peran guru. Baik, sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Nama kelompok kami adalah kelompok lemang, yang mana lemang itu adalah salah satu makanan khas Kerinci. Kemudian kelompok kami terdiri dari Ana Elviana, saya sendiri, kemudian ada Pensi Sesti, ada Yuni Santi, dan selanjutnya ada Viola Aulia, seterusnya ada Eka Puspita Dewi. Baik, di dalam setiap kegiatan, tentu di setiap kegiatan sekolah tentunya guru sangat berperan dalam mengoptimalisasikan peran guru kepada anak. Di salah satu sini adalah optimalisasi peran guru, ada terdiri dari kami megang nih. Kenapa? Di sini ada pertama ada mualim, muwajih, musyrif, muadib, dan mudarib. Baik, kami awali dengan yang pertama yaitu kecerdasan intelektual atau mualim. Nah, di sini kami ambil yang pertama itu mendidik dan membimbing dalam pembelajaran anak. Anak perlu dididik dan perlu dibimbing, karena tanpa bimbingan, tanpa didikan, anak itu tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang baik. Jadi yang kedua, menambah minat baca anak. Kenapa? Untuk mencerdaskan intelektual seorang anak, tentu anak itu harus banyak membaca literasi. Bukan hanya dari guru saja, guru hanya memberi apa yang dia tahu, sementara anak bisa mencari literasi yang lain. Kemudian yang ketiganya, mengajak anak untuk berdiskusi. Kalau anak banyak kita ajak berdiskusi, otomatis mereka menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka, bagaimana proses mereka belajar.
Kemudian yang kedua ada muwajih, cerdas, muwajih cerdas spiritual. Cerdas spiritual ini termasuk ke dalam cerdas dalam memotivasi diri sendiri, memotivasi orang lain. Di sini kami akan memberikan, pertama mengarahkan anak untuk memberikan 5 pesan cinta. 5 pesan cinta yaitu 5 pesan cinta: jaga sholat, jaga aurat, jaga tilawah, jaga perbuatan, perbanyak salam. Selanjutnya kita terapkan lagi rukun iman, karena rukun iman sudah menyangkut semua motivasi, semua aspek dari dalam spiritual kita. Kemudian kita lanjut kepada musyrif, cerdas emosional. Nah, di sini yang sangat intinya, kalau seorang anak sudah cerdas emosional, otomatis rasa belajarnya akan terasa nyaman. Baik, di sini cerdas emosional yang pertama yaitu melatih keterampilan anak untuk berkomunikasi. Contohnya, ketika anak-anak bergaul, mereka kita ajarkan biasanya mereka berkata gini, "Empu nak kemana?" Kalau bahasa kerincinya Ustadz. Tapi kalau di SDIT setidaknya antum mau kemana. Jadi kita melatih komunikasinya dulu. Kalau ketika komunikasi sudah dilatih secara baik, otomatis akan mengurangi perdebatan antara anak. Ayah empu dari mana? Sepertinya ayah empu mana? Itu kan sangat kasar kalau dikerinci. Tetapi ketika komunikasi kita ajarkan, abimu di mana? Komunikasinya akan stabil. Selanjutnya menerapkan peraturan 5S. Dalam sosial tidak hanya kegiatan, di pergaulan pun mereka sosial. 5S, senyum, sapa, salam, sentuh, senyum, sapa, salam, sentuh, sopan. Nah, ketika mereka sudah merasa itu semua sudah diterapkan kepada diri mereka, maka emosional itu akan merasa stabil. Ketika mereka datang aja sudah tersenyum, apalagi yang lain. Jadi emosional saat belajar itu akan tercapai. Kemudian selanjutnya membantu anak mengenal emosinya. Nah, di sini sangat penting seorang guru. Ada yang anaknya saat belajar emosinya memuncak. Nah, ketika kita ajak mereka berdiskusi, ayo nak kita kesini, kita paham apa emosi yang misalkan kamu saat apa ketika kamu emosimu akan tinggi. Anak-anak tuh kan nggak, oh ustazah, ketika saya diganggu orang, saya nggak bisa tenang. Jadi kita tahu, mari kita atur emosi anak. Selanjutnya, memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Nah, dalam berperilaku sehari-hari, kita tentunya bukan anak saja yang kita suruh emosinya baik, kita juga. Saat masuk kelas kita tersenyum, saat menutup pelajaran kita pun tersenyum. Kemudian ada lagi di situ, ya 4 aja. Ini 4 mengatur perilaku dalam berperilaku. Kemudian lanjut kepada muadib, cerdas moral dan sosial. Cerdas moral dan sosial ini ada 3 yang kami ambil. Yang pertama, membiasakan anak ikut dalam kegiatan sosial. Contohnya ada gotong royong di masyarakat, kita arahkan. Nanti nak, kalau ada kegiatan di masyarakat, jangan hanya berdiam tangan. Silakan masuk ke dalam. Kemudian yang kedua, menanamkan sikap peduli terhadap orang lain. Ketika orang lain jatuh, kebanyakan sekarang anak-anak kalau tidak kita terapkan, orang lain jatuh, apa yang terjadi pertama? Contoh di sekolah, anak-anak lebih tertawa, bukannya menolong dulu. Nah, biasanya di kelas kami menerapkan, ada kawan yang jatuh, bantu dulu baru tertawa. Boleh tertawa, tapi jangan, kadang-kadang sering terjadi anak menangis. Kenapa nangis? Oh, padahal tak sakit. Kawan tuh tertawa, kenapa menangis? Oh, tadi ustazah dia tuh tertawakan saya. Nah, jadi di situ timbul apa? Nah, sekarang bantu dulu kawan, silahkan tertawa. Nanti setelah kawannya stabil, emosinya stabil. Masih juga di situ menerapkan peraturan 5S masih juga. Kemudian hanya 3 itu, mungkin banyak dari antara lainnya kami ambil 3 untuk menghemat waktu. Lanjut kepada yang terakhir, mudarib. Nah, mudarib ini di SDT mungkin kita tidak mengingkari bahwa banyak
anak-anak yang termasuk dalam cerdas kinestetik, yaitu gerak. Di sini termasuk banyak gerak. Nah, di sini kami mengambil ada 5 item di sini. Yang pertama, terlibat langsung dalam kegiatan anak. Misalkan bukunya berserakan, kita tidak hanya bisa menyuruh. Setidaknya seorang guru ambil buku langsung, nak ayo kita susun buku. Jadi kita terlibat langsung dalam sebuah kegiatan anak. Karena anak kalau tanpa kita contohkan, mereka tidak akan istilahnya sempurna dalam melakukan sesuatu. Kemudian mendukung hobi anak. Ketika kita berjalan, kita lihat anak yang hobinya main bola, mainnya di kelas. Setidaknya kita panggil seorang anak, antum hobi bola, oke, nanti Ustaz masukkan ke sini ya. Berarti kita mendukung hobi seorang anak. Kemudian memberikan apresiasi jika mencapai hasil yang diinginkan. Ketika mereka berhasil dalam suatu tujuan, sebaiknya kita mengapresiasi mereka walaupun hanya dengan 1 buah permen. Kemudian kenalkan konsep dengan gerak. Mengenalkan konsep itu dengan gerak, bukan hanya dengan suara. Kemudian yang terakhir, libatkan anak dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kita sudah tahu anak itu aktif kemana-mana, hobinya main bola, hobi nendang batu, hobi nendang pot bunga. Ada apa salahnya kita petakan, nanti nak kamu masuk ke kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin banyak lagi yang termasuk dalam optimalisasi peran guru, cuma kami hanya mengambil kelompok gulai andau. 2, 3. Kalau kau suka gulai andau, tepuk tangan. Kalau kau suka gulai andau, tepuk tangan. Di dalamnya ada sayur, kentang, kuci, senawar, ada jeruk dan ikan teri. Gulai andau campur-campur, mantap. Gimana? Kalau ini, ya kak. Sudah kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari nyoba aja nih. Wa barakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan tentang peran guru. Yang pertama itu ada mu'adib. Mu'alim di sini yaitu pengetahuan. Yang pertama ini ada mengikuti berbagai pelatihan. Jadi seorang guru itu harus mengikuti berbagai pelatihan di luar maupun webinar, iptek, memahami teknologi. Jadi seorang guru itu tidak terlalu fokus belajarnya di dalam sekolah saja, tetapi ruang lingkupnya meluas. Yang kedua ini, guru itu harus banyak membaca berbagai macam buku sehingga menumbuhkan ide-ide baru terhadap peserta didik. Selain itu, selain kita mempelajari berbagai macam metode, kita juga harus memahami berbagai strategi dalam mengajar. Yang kedua itu ada mu'ajib. Mu'ajib di sini artinya memberikan motivasi terhadap diri sendiri maupun motivasi kepada peserta didik. Jadi sebelum mengajar itu, seorang guru itu harus memberikan motivasi kepada siswa sehingga menimbulkan semangat dalam belajar. Yang ketiga itu adalah musrik. Musrik ini artinya emosional. Jadi seorang guru ini harus mengetahui emosi setiap anak dengan mengenal emosi dirinya sendiri. Yang kedua ini ada bersikap terbuka dan toleran. Artinya peserta didik ini harus membuka dirinya dengan menimbulkan berbagai macam yang ada di dirinya, baik itu bakat maupun idenya. Yang ketiga itu mampu mengkondisikan siswa.
Contohnya ketika siswa ribut di dalam kelas, seorang guru itu harus mempunyai berbagai macam tadi metode sehingga mampu mengendalikan siswa yang tidak terlalu aktif di lokal. Yang ketiga ini ada musrim. Musrim ini artinya cerdas emosional. Muadib. Maaf, yang keempat ini muadib. Muadib ini yang pertama ikut serta dalam kegiatan sosial di masyarakat. Selain itu, kita sebagai guru ini harus mengenalkan kepada peserta didik bahwa tidak hanya di dalam sekolah saja, tetapi harus mengikuti kegiatan sosial di masyarakat. Yang kedua itu ada memberikan contoh adab-adab Islami kepada peserta didik. Contohnya tadi yang telah disebutkan oleh Ustazah Aji, makan itu tidak boleh berdiri dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kelima ini ada mudarib. Mudarib ini cerdas moral dan sosial. Guru melakukan berbagai eksperimen dengan menyukai olahraga, tetapi seorang peserta didik ini juga harus menyukai olahraga. Contohnya dalam tadabbur alam tadi yang dikatakan oleh Ustazah April, dengan mengetahui alam-alam sekitar, bahwa yang diciptakan oleh Allah SWT itu apa yang ada di muka bumi ini. Yang terakhir itu ada mudarib. Mudarib ini artinya kreatif. Mudarib ini guru melakukan berbagai eksperimen dengan menyukai olahraga tadi. Kreativitas seorang guru tidak hanya guru saja, tetapi peserta didik itu harus juga mempunyai kreativitas sehingga proses pembelajaran di lokal bisa berjalan sesuai dengan kita rencanakan. Mungkin itulah yang dapat kami berikan dari kelompok 4 yang beranggotakan Ana sendiri, yang kedua ada Ustazah Hartati Sundari, yang ketiga ada Ustazah Dewi Suryani dan Ustazah Gina Lailatul Fadila dan Ustazah Anissa Sabti. Mulai malam, rembulan jadi terang, panjang berkelipan, jampi-jampi, bernyanyian, Mulai Anda. Ya, alhamdulillah ada suaranya semua ya. Kasihan kalau nggak ada suara. Kayaknya ada kentang nih yang nominasi ini. Sagan ya sama kelompok Cabai Suhin nih. Capek, Bu. Tunjuk. Mantap. Ya, itu sambil dibuka, boleh dibuka ini. Tentang apa? Ya, mantap. Ya. Cukup kreatif ya, kreatif. Oh iya, kita kasih bendera. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah semuanya. Ya. Berfotonya di depan sini yang ada. Semangat sore.
kelompok Lemang. Walaupun sudah sore tetap tetap jadi Lemang. Ini bisa dipakai. Kelompok Gulai Andau, walaupun tertatih-tatih tetap semangat. Ayo cabai diusui. Ujuk konsen. Ya, ini kelompok yang tinggal 2 nih. Apa nih? Udah nampak tuh saya Steve. Map apa namanya? Nah, saya panggilannya Tono, ya. Bisa manggilnya kita. Ini ya, habis ini, habis ini, gitu ya. 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 Terus sampai ke sini. Nah, cuma kita nggak, ya kayak gitu. Cuma nggak semuanya, nanti nggak cukup waktunya. Ya. Ya. Pertama nih, konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Saya nyebut Tono. Ah, gitu. Ya, biar aja kan. Kita mulai dari Ustazah Ica ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ica. Terus April. Iya. Ah. Iya, terus sebut. Iya. Iya, terus. Tangan ke samping, burung terbang. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Duduk yang rapi, sigap berdoa. Doa sebelum belajar. Hafal ya. Biar direkam sama Ustaz. Bismillah kahaya wa ambut. Ini tahu? Koordinat berarti membentuk huruf-huruf C, O, N, U, T. Ya, kita bayangkan bahwa ini huruf C, ada huruf O, ada C, ada huruf T. N-nya ini aja. Ya. Coba Ustaz Doni di depan tadi. C, T ini aja. Oke. 1, 2, 3. C, O, N, U, T. C, O, N, U, T. Oke, silakan agak merapat. Ya, jempol kanannya di depan. Ya. Kalau A itu pegang jempol kita sendiri. A. Ba pegang kawan sebelah kanan. Jempol kawan sebelah kanan. Tetap tangan kanan ya. Tangan kanan. Tangan kanan memegang A punya kita. A dulu. A punya kita dulu. A punya kita. Nah,
Kalau ba, pegang jempol punya kawan. Sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Yang ini diam aja. A, ba, sa. Kanan semuanya, kanan semuanya. Yang ada punya jempol, yang jempol enggak ada nggak usah. A pegang punya kita. Ba punya kawan sebelah kanan. Ta pegang kawan sebelah kiri. Antum pegang. Nah. Ada apa saudaranya? Baik. A. Ba. Ta. Ta punya kawan sebelah kiri. Yang berpindah itu jadi ini. Atas banget. Pelan. Pelan banget. Sangat pelan. Diganti kalau ke anak-anak. Kalau anak hebat ria hore. Iya, gitu ya. Tinggal ganti aja. Siapa yang guru TK? Tahu ya? Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Oke. Sudah hafal ya? Guru TK mana guru TK? Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk di paha. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Sambil tersenyum itu tema pokoknya ya. Ini anak-anak TK, anak SD. Yang ngasih ini lagi berserak ini. Nampak kerja. Ini lebih mantap nih. Cincang. Cappuccino cincang. Wes, boleh andau. Ayo. Kalau perlu buat 3 dimensi gitu ya. 3 dimensi. Bebas, tema poster bebas, boleh PAI, matematika, bahasa, silakan. Ya, ya, ya. Apa lagi? Apa judulnya itu? Bahasa. Oh, dalam bahasa Arab ya. Ini dalam ini angka ya. Oh, sabar. Oke, mantap ya. Ya. Sambil Oke, sip. Lambaikan bendera. Lambaikan bendera. Aduh, ini enggak siap. Lambaikan itunya. Oh, biru ya. Yang itu dilambaikan sedikit. Iya, gitu. Oke.
Diganti kalau anak-anak. Ya, ganti aja. Siapa yang guru TK? Tahu ya? Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Kemuliaan digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Oke. Hafal ya? Guru TK mana guru TK? Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Temui paham. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Ini ada TK. Yang berpindah. Tangan kanan mana? Coba pegang tangan kanannya. Ya. Tangan kiri di depan aja. A. Aba, aba. Bata, aba. Baru bilang dulu. Aba, bata. Aba, aba, a. Aba. Ba, aba. Aba, aa. Aa, ba. Iya, tangan kita semuanya. Coba kita ucapkan bersama-sama. Saya adalah guru yang terbaik. Saya adalah guru yang terbaik. Murid saya adalah murid yang terbaik. Murid saya adalah murid yang terbaik. Tempat saya mengajar adalah tempat yang terbaik. Tempat saya mengajar adalah tempat yang terbaik. 3 poin ini kita afirmasikan menjadi apa ya? Kekuatan dalam diri kita gitu ya. Saya adalah guru yang terbaik, pastikan kita yakin bahwa kita itu guru yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Murid saya, nah, Ustazah boleh bayangkan murid-murid yang menurut Ustazah mungkin menurut Ustazah menjengkelkan atau apa, bayangkan ya. Dan katakan bahwa dia adalah murid yang terbaik ya. Dan tempat kita ini adalah ya tempat kita apa ya, beramal. Oleh karena mengatakan kita ini adalah tempat yang terbaik. Siap ya? Siap? Are you ready? Yes. Ya, silakan gandeng temennya, gandeng tangan kawannya. Ya. Ya. Silakan. Oke, kayak gitu. Ya. Baik ya. Pejamkan matanya, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah guru yang terbaik. Saya adalah guru yang terbaik. Murid saya adalah murid yang terbaik. Murid saya adalah murid yang terbaik. Tempat saya mengajar adalah tempat yang terbaik. Tempat saya mengajar adalah tempat yang terbaik. Semoga Allah memudahkan segala urusan saya. Semoga Allah memudahkan segala urusan saya. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, silakan dibuka kembali. Ya. Nah, mudah-mudahan semakin ternyata sangat dicintai. Itu adalah suatu hal yang pekerjaan yang mulia
menjadi guru adalah suatu hal yang sangat diimpikan mungkin oleh wanita-wanita lain atau laki-laki lain yang mungkin di posisi kita saat ini mereka tidak bisa. Dan kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Tidak banyak orang yang bisa seperti kita pada saat hari ini. Mungkin dulunya kita bisa mengeluh, jadi guru capek, harus ngisi RPP, belum lagi perangkat mengajar dan lain sebagainya. Ternyata kalau setelah kita mengikuti pelatihan ini, dengan menjadi guru kita bermodalkan ikhlas, sabar dan cinta, semuanya bisa kita lakukan dengan bersama-sama. Dan itu sama dengan filosofi kentang yang dari kelompok kami tadi. Boleh saya ambil sebentar, saya nggak hafal. Saya nggak hafal filosofinya, tadi sempat saya tulis. Saya sangat maksudnya saya suka dengan kata-kata ini. Keadaan di mana seorang yang tidak memiliki takaran dosis atau ingin nambah tak ada, ingin berhenti tak bisa. Itulah kita seorang guru, yaitu tadi growth mindset. Kita berada di growth mindset. Jadi kita tidak boleh membatasi kemampuan kita. Tidak boleh membatasi itu. Kita harus selalu berpikir positif. Tidak boleh menjadi orang yang berpikir sempit atau negatif. Jadi untuk menjadi guru, marilah kita awali diri kita menghadapi murid-murid kita ini dengan penuh cinta, sabar dan ikhlas. Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berterima kasih sekali kepada narasumber ataupun coach kita pada 2 hari ini, yaitu Ustadz Hartono MPD yang telah memberikan begitu banyak ilmu. Saya pribadi rasanya terharu dan merasa jiwanya seolah-olah tercharge lagi gitu. Karena jujur kan kita mau memasuki semester kedua, jadi perlu persiapan lagi untuk apalagi metode ataupun kegiatan yang akan kita lakukan untuk semester 2. Tetapi dengan adanya pelatihan ini, alhamdulillahirrabbilalamin, kami sudah menemukan beberapa ide gitu. Jadi tidak perlu lagi berpikir keras karena gratis sudah menemukan ide-ide untuk menyongsong semester 2 gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kami juga sangat berterima kasih kepada yayasan, ketua yayasan kita Ustadz Adarman SS yang telah memfasilitasi kita untuk bisa mengikuti acara yang sangat bermanfaat ini. Dan juga sekali lagi kami juga sangat bersemangat sekali dan alhamdulillah jiwa jiwa keguruannya sudah tercharge lagi, alhamdulillah. Karena tidak hanya kita menikmati libur rebahan saja di rumah, tapi mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.